Haleluya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi bersama kami GBI Ebenezer Simpangan. Di hari yang luar biasa ini, hari Minggu, kita bisa memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Meski kita dipisahkan dengan layar kaca, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan turun atas setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ajak undang jemaat semua yang ada di rumah untuk turunkan kepala. Mari kita turunkan kepala. Di tengah goncangan dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus, kami mau tetap tegar teguh Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar urapan-Mu turun Tuhan Yesus atas setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Hadirat-Mu turun atas setiap mereka Tuhan Yesus. Segala penyakit tidak ada yang bisa mengganggu mereka Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian buat Engkau Yesus. Curahan Roh-Mu hadir Tuhan Yesus. Kau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Memagari kami dengan malaikat Engkau. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Ibu untuk membaca visi GBI Behen Selipangan. Pada saat kita membaca visi ini, kita imani bahwa ini akan terjadi dan akan tergenapi bagi gereja kita dan bagi kehidupan kita. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Bapak, pada saat ini kami mau angkat tangan kami untuk Indonesia ya Bapak. Kiranya jamahan-Mu terjadi atas Indonesia. Urapan-Mu tercurah atas Indonesia ya Bapak. Belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Ampuni bangsa kami Bapak. Ampuni bangsa kami ya Bapak. Kiranya Engkau menjamah bangsa ini ya Bapak. Kami tahu, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau bersama kami melalui wabah ini ya Bapa. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu gemetar, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Berkati Indonesia ya Bapa, berkati Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami. Engkau berkati pemimpin kami dalam menangani wabah ini ya Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan satu hati, satu pikiran. Engkau berikan hikmat Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk membawa kami Indonesia keluar dari wabah ini ya Bapa. Dan kami berdoa setelah wabah ini selesai, ada kemuliaan Tuhan boleh turun atas Indonesia ya Bapa. Ada penuaian jiwa-jiwa boleh tercurah atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok ya Bapak. Engkau berkati kota Depok ya Bapak. Depok menjadi pokok kegirangan ternama dan terhormat bagimu di segala bangsa yang menyembah Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Gembala pembina kami Pak Niko beserta keempat wakilnya. Engkau berkati kesehatan, kekuatannya yang baru setiap hari ya Bapak. Engkau jamah hamba-Mu ya Bapak, sehingga hamba-Mu boleh membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Yongke beserta wakilnya Bapak. Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapak, sehingga boleh membawa Rayon 9 masuk lebih lagi dalam rencana-Mu Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini secara khusus untuk Pak Riki ya Bapak, beserta Ibu Rebona wakilnya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, kekuatannya yang baru setiap harinya ya Bapak. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ya Bapak, sehingga hamba-Mu boleh menuai jiwa-jiwa untuk tempat ini ya Bapak, mengadakan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk siapapun yang menonton tayangan ini dimanapun Kau berada. Kau berkati ya Bapak. Kami mau serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang memelihara kami ya Bapak. Engkau ganti dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera ya Bapak. Engkau yang menonton saat ini, Tuhan sedang berbicara dengan engkau. Jangan takut dan jangan gemetar. Diam dan tenanglah, diam
tentram dan tenanglah, sebab Tuhan bekerja saat ini juga. Perlindungan sempurna atas Engkau. Ada materai darah anak domba tercurah atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak, mujizat-Mu terjadi saat ini juga Bapak. Kami mau katakan yang sakit saat ini sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Yang beban berat Kau legakan, Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Benar Tuhan Yesus. Mungkin wabah ini besar Tuhan, tapi tidak akan menghalangi iman kami Tuhan Yesus, untuk selalu percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa kesembuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Syukur untuk semua rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan katakan syukur. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Katakan Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. kita ucapkan berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Akan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah
merupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Biar bangsa kami Tuhan dipulihkan Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Ada urapan-Mu turun atas bangsa kami. Jemaat Tuhan di rumah, bila engkau terkena wabah ini, engkau dipulihkan detik ini juga dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan bagi bangsa kami. Mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan Yesus. Sampai nyata Tuhan Yesus. Yes, benar Tuhan Yesus. Ada kesembuhan Tuhan. Ada pemulihan Tuhan Yesus. Ada curahan Roh Kudus yang turun setiap kami. Yesus mulia. Yesus ajaib. Engkaulah yang menyembuhkan kami Tuhan, menyelidiki hati kami. Mengurapi kami nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan atas sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir tiba. Allah sedang melawat umat, Dia sedang melawat engkau sekarang. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah
sekarang. Katakan tanda-tanda. Haleluya. Tanda-tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang merawat umatnya. Ladang telah membunyi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan atas sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Biar kuasamu nyata. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasa dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan atas sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Katakan generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini Kau yang menyelamatkan generasi ini Tuhan. Yes. Memuliakan namamu Tuhan Yesus. Menyembah Engkau Tuhan Yesus adalah menjadi tabiat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Adalah kesukaan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Biarkan penyembahan ini Tuhan Yesus tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus.
Sekarang kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau melompat-lompat buat Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak malu Tuhan Yesus, tapi kami mau bersorak-sorai buat Allah kami Tuhan Yesus. Yang mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, katakan amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya, semua percaya bahwa anggur baru mau Tuhan curahkan buat setiap kita. Mau Tuhan curahkan buat setiap keluargamu, setiap saudara-saudaramu, buat sekelilingmu, buat daerahmu. Amin. Wow, haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan iman ya, katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan nyata. Nyata kuasanya. Berikan kemuliaan paling meriah. Haleluya. Sebab Tuhan kita lebih besar dari segala perkara dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kita lebih besar dari segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Yes. Katakan ya, sama-sama sama kita. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih besar dari segala
Yang semangat katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Amin. Menghancurkan musuh. Sama-sama ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat Engkau besar Tuhan. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Yes, haleluya. Sebab kuasanya dahsyat menghancurkan segala masalah dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi perhatian jemaat, ibadah pada tanggal 5, 10, dan 12 April 2020 hanya akan dilakukan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah ini dengan streaming di channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan pada hari Minggu di tanggal tersebut, yang dimulai pada pukul 10 pagi. Pemberitahuan kepada jemaat, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. Menghadapi wabah yang sedang terjadi, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat berdoa untuk Indonesia setiap hari di jam 9 malam dengan pokok doa,
dilindungi dari wabah virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global, lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat, generasi muda mengalami revival, amanat agung Yesus dituntaskan, Pancasila dan NKRI tetap terjaga. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya, termasuk COVID-19, termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya,
kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16 yang berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan. Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, Bagi Dialah Kemuliaan, yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa? Seperti yang terjadi pada waktu itu. Tuhan akan berkata kepada kita, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah? Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020,
kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh Cindy Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh Tuhan, kau melihat keadaan anak-anakmu saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan. Kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tolong anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Oralaba syakara. Oralaba syakara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mata
tertuju padamu. Aku cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hati kami Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak
Rajaku yang duduk di aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari menyembah Tuhan. Ora bataka syarela perala batakara la bayara la bayara la bayara la bayara la ba. Ora batakara la batakara la batakara la bayara la batakara la bayara la bala 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 ba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syarala batakara la batakara la bayara la bala 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 bala. Mari bangkitkan iman kita. Kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Syarabatakara baba 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 baba. Mari buka mulut kita untuk menyembah Tuhan. Syarada baba labatakara baba 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 baba. Katakan Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Terima pujian kami. Terima sembah kami Tuhan. Ora baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Kiralah batakara baba baba baba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hebat. Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Yang terus penyertaannya sempurna adanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Ora batakara la batakara la bayara la bayara la ba. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus. Ora batakara batakara la ba. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel Tuhan Yesus. Yang akan ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Saatnya kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sudah kasih Tuhan?
luar biasa. Amin, saudara. Kita punya kabar yang luar biasa oleh karena kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masuk tahun 2020 kita melihat masalah yang besar di depan kita. Kita melihat ada begitu banyak pergumulan yang terjadi di depan kita. Ada COVID-19, ada krisis ekonomi yang menghadang di depan kita, saudara. Ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya punya rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan, saudara. Menjadikan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Menghadapi suatu keadaan di mana kita mengalami satu krisis di mana di dalam kehidupan kita ada begitu banyak yang mengalami ketakutan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau terus dikuasai oleh yang namanya ketakutan? Terus dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran? Apakah kita akan terus dalam keadaan seperti begini? Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, yang harus kita lakukan adalah jangan takut, saudara. Katakan amin. Jangan panik, saudara. Kita dipanggil untuk bangkit. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya percaya ada roh Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan roh yang besar di dalam kehidupan kita tersebut yang membuat kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kuat di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita semua di tempat ini untuk kita mau terus mengharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena di sanalah letak kekuatan daripada kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu firman Tuhan, saudara. Dari 2 Samuel pasal yang ke-24, kita baca. Sebetulnya kita akan membaca semuanya, saudara. 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, 14, dan 15. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel pada pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, maka kita melihat ketika Daud tergoda untuk menghitung jumlah orang Israel, saudara. Saudara, yang terjadi adalah ketika Daud menyuruh untuk menghitung jumlah orang Israel, ada satu motivasi kesombongan di dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan sangat benci, Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong, saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu ketika Daud menghitung orang Israel dengan motivasi yang salah, Daud berdosa kepada Tuhan, saudara. Maka Tuhan menghadapkan 3 hal di dalam kehidupan Daud. Daud disuruh memilih, apakah ada 3 tahun kelaparan di negerimu, atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawanmu dan terus dikejar oleh musuhmu. Dan yang terakhir Daud disuruh memilih 3 hari penyakit sampar di negerimu. Dan Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya kepada umatnya. Dan Tuhan menetapkan ada penyakit sampar yang jatuh menimpa bangsa Israel, umat Israel. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud bukanlah orang yang hidup kudus suci, saudara.
Daud seringkali jatuh di dalam dosa. Tetapi lihat respon Daud ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Setiap kali Daud jatuh ke dalam dosa, maka Daud punya respon yang benar. Dia berbalik dari jalan-jalan yang salah. Ketika Daud menyesal, ketika Daud tahu bahwa dia telah melakukan dosa, maka hal yang dilakukan Daud, dia bertobat saudara. Dia menyesalkan setiap pelanggarannya. Dia menyesalkan dosa yang telah dilakukannya. Dan dia berbalik. Dia datang kepada Tuhan dengan menyesal. Minta ampun di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tuh saudari kasih Tuhan. Sikap hati yang demikianlah. Yang membuat Daud begitu diperkenan di hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saat ini ketika kita melihat begitu banyak masalah di depan kita. Ada penyakit corona saudara. Yang rasa-rasanya sampai saat ini terus makin hari makin meningkat. Tetapi sebagai orang percaya saudara, kita mau belajar dari Daud bagaimana caranya supaya yang namanya penyakit wabah ini, sampar ini bisa berlalu saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana caranya supaya penyakit sampar bisa berhenti. Jadi bagaimana agar tulah bisa berhenti. Saudara yang dilakukan Daud, saudara yang pertama adalah Daud bertobat. Daud sungguh-sungguh menyesali perbuatan salahnya. Daud sungguh-sungguh menyesal akan dosa-dosanya. Dan dia langsung bertobat sudah kasih Tuhan. Maka daripada itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya ngajak kita semua. Dengan penuh kerendahan hati saya mengajak kita semua di tempat ini. Kalau ada sesuatu dosa saudara. Yang Tuhan ingatkan atas kehidupan setiap kita. Mari ambil respon seperti Daud. Saudara, ketika Daud tahu dia bersalah, berdosa, ada rasa sombong di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Dia berbalik dari jalan-jalan yang salah. Sebab itu setiap kita, ketika Tuhan mengingatkan satu dosa, ketika Tuhan mengingatkan satu kesalahan saudara, mungkin itu kita lakukan terhadap pasangan kita, terhadap suami istri kita. Mungkin itu kita lakukan terhadap sesama kita saudara. Mari responi firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Bertobat. Ambil langkah berbalik dari setiap jalan-jalan kita yang salah. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu dosa yang terus saudara lakukan, saudara perbuat hari-hari ini. Saudara saya ngajak kita semua seperti Daud untuk tinggalkan semua dosa-dosa tersebut. Berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan siapa yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat datang sama Tuhan? Bagaimana mungkin kita berdoa sama Tuhan kalau kita punya pelanggaran? Kalau masih ada satu dosa yang kita sembunyikan, yang kita tutup rapat-rapat saudara. Percaya saudara, setiap dosa yang kita lakukan itu merupakan penghambat saudara. Untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ngajak kita semua di tempat ini. Saya ngajak kita semua jemaat yang saya kasihi. Yang ada di rumah-rumah saudara. Mari ambil respon yang pertama. Supaya supaya wabah di sekitar kita cepat berakhir. Pertama, minta ampun buat setiap dosa-dosa kita. Dan juga saudara, biarlah juga kita menjadi wakil saudara. Menjadi intersesornya Tuhan. Berdoa minta ampun buat setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dosa yang dilakukan oleh bangsa kita saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita saudara. Supaya yang namanya wabah ini cepat berakhir. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan selanjutnya di sini saya mencatat di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara perhatikan
perhatikan saudara, ketika Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mendirikan mezbah saudara untuk datang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, maka saya percaya ketika Tuhan memberhentikan, mengabulkan doa Daud saudara untuk tulah berhenti, maka tulah wabah sampar yang ada di sekitar kita juga akan berhenti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, katakan amin. Tapi yang kedua yang dilakukan oleh Daud mendirikan mezbah saudara yang kasih Tuhan. Saudara, apa itu mezbah? Kita akan lihat saudara firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24. Keluaran 20 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara, kalau kita lihat apa yang tertera di dalam Keluaran 20 ayat 24. Tuhan mengatakan saudara, yang namanya mezbah saudara mempunyai fungsi yang pertama untuk mempersembahkan korban. Korban apa? Korban bakaran, korban keselamatan. Dan yang kedua di dalam Keluaran 20 masih 24 katakan bahwa mezbah bukan hanya sekedar untuk mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran, tetapi tempat di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan ada, Tuhan bersama-sama ketika kita ada di mezbahnya Tuhan tersebut. Jadi fungsi yang kedua dari mezbah adalah tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Allah ada bersama-sama dengan kita, bersekutu dengan kita. Tetapi yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 20, saudara, tempat di mana Tuhan memberkati umatnya. Jadi ketika kita mendirikan mezbah saudara, yang pertama harus kita lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban keselamatan. Dan percayalah ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus saudara, korban bakaran kita, korban ucapan syukur kita, korban pujian kita, penyembahan kita, ketaatan kita saudara, maka firman Tuhan mengatakan di atas mezbah tersebut Tuhan hadir saudara. Tuhan hadir. Saya saudara belajar dari firman Tuhan. Selama 3,5 tahun Tuhan melayani di muka bumi ini saudara. Selama 3,5 tahun ketika Tuhan hadir, maka di sana ada mujizat yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus hadir, maka orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan saudara. Oh, yang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Ada mujizat yang terjadi ketika Yesus hadir saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu saya percaya ketika kita membangun mezbah saudara, ketika kita membangun mezbah kita sudah di hadapan Tuhan, maka ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ada mujizat-mujizat perkara-perkara besar yang terjadi atas kehidupan kita, bahkan atas bangsa ini sudah kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lebih lagi firman Tuhan mengatakan di dalam kehidupan setiap kita, ketika kita mendirikan mezbah saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan memberkati kehidupan setiap kita. Ketika kita mendirikan mezbah, ada berkat Tuhan atas setiap pribadi kita, ada berkat Tuhan atas setiap rumah tangga, ada berkat Tuhan atas gereja Tuhan, ada berkat Tuhan atas bangsa ini, bahkan ada berkat Tuhan atas bangsa-bangsa. Ketika kita mendirikan mezbah, saudara kasih Tuhan. Oh saudara kasih Tuhan, lalu apa yang harus kita kerjakan saudara? Ketika kita mendirikan mezbah tersebut saudara, yang kita harus lakukan adalah mempersembahkan korban-korban kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, korban yang pertama kita harus lakukan adalah korban bakaran kita. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika korban dipersembahkan, biarlah itu menjadi sesuatu yang harum saudara. Yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Biarlah hari-hari ini sudah di dalam mezbah
pribadi kita, di dalam saat-saat teduh kita, kita mempersembahkan korban bakaran kita, puji-pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, saudara. Dan biarlah setiap korban yang kita naikkan itu berbau harum di hadapan kita, saudara kasih Tuhan, di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi keadaan di luar semakin tidak baik, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita naikkan korban, mempersembahkan korban syukur, terima kasih kita. Mempersembahkan korban pujian penyembahan kita, saudara. Maka saya percaya, saudara, setiap korban yang kita persembahkan, setiap korban yang kita naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada mesbah pribadi, ada mesbah keluarga, saudara. Ada mesbah-mesbah yang dinaikkan oleh gereja-gereja Tuhan. Pujian-pujian penyembahan yang dinaikkan oleh gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadinya saya sangat bersedih, saudara. Karena apa? Karena gereja sudah beberapa minggu ini tutup, tidak ada ibadah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara, di satu sisi Tuhan mengatakan kepada saya, saudara, bahwa ketika gereja Tuhan pada hari Minggu tidak beribadah, tutup, saudara. Gereja yang adalah bangunan ini tutup, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan kepada saya, saudara, ketika satu gereja ada 50 anggota keluarga. Ketika satu gereja ada 100 anggota keluarga. Ketika satu gereja ada 200 anggota keluarga. Maka Tuhan mengatakan ada gereja-gereja di rumah, saudara. Ada 50, ada 100 gereja, ada 200 gereja, ada rumah-rumah yang dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya sangat bersuka cita, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada gereja-gereja, ada rumah-rumah yang dipakai untuk beribadah setiap hari Minggu. Dan terjadi multiplikasi dari satu gereja jadi 100 gereja rumah-rumah, saudara. Dari 200, dari satu gereja yang anggota jemaatnya mungkin ada 200 kepala keluarga. Ada 200 gereja, saudara, yang memuji, menyembah Tuhan di rumah-rumah, saudara. Artinya, saudara, Tuhan tidak pernah terbatas, saudara. Artinya Tuhan terus mau menyatakan kebaikannya. Tuhan terus mau mengatakan rencana rancangannya buat Indonesia, buat kehidupan pribadi setiap kita. Sebab itu, saudara, mari terus bangun mesbah kita di hadapan Tuhan. Mesbah kita untuk mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa korban yang mesbah yang harus kita dirikan adalah mesbah pribadi-pribadi kita. Mari saudara, saya ngajak kita semua di tempat ini. Perhatikan saat teduh kita. Perhatikan saat teduh kita. Hari-hari ini kita banyak di rumah, saudara. Hari-hari ini kita banyak tinggal diam di rumah. Pergunakan setiap waktu kita. Untuk apa? Untuk membangun mesbah pribadi kita. Bahkan saudara, yang kedua, saya ngajak kita semua di tempat ini untuk membangun mesbah keluarga kita. Kita bersepakat bahwa setiap jam 9 malam kita mendirikan mesbah keluarga. Ada keluarga demi keluarga, saudara, di gereja demi gereja, di gereja kita yang jam 9 malam memuji, menyembah Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan. Ada mesbah, saudara, di rumah-rumah setiap hari Minggu yang meninggikan nama Tuhan, yang menyanjung nama Tuhan di setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebab itu, saudara, ketika Daud mempersembahkan korbannya di atas mesbah yang dia dirikan, maka yang terjadi adalah wabah itu. Oh, saudara, yang namanya penyakit sampar tersebut berhenti, saudara yang kasih Tuhan. Maka saya percaya, saya berdoa, ketika gereja Tuhan membangun mesbah di rumah-rumah, membangun mesbah secara pribadi, maka akan ada sesuatu yang besar yang terjadi atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita. Mari saya ngajak kita semua untuk mendirikan mesbah dan mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Daud bukan hanya sekedar mendirikan mesbah untuk mendirikan mesbah buat korban bakaran. Tetapi yang dipersembahkan oleh Daud adalah di mesbah tersebut adalah korban keselamatan, saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat kita semua di tempat ini. Ketika Daud mempersembahkan korban keselamatan, korban bakaran dan korban keselamatan, maka saudara, yang namanya pemulihan terjadi. Biarlah saudara, melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini, saudara, saatnya gereja bangkit, saudara. Katakan amin.
Saatnya gereja bangkit saudara untuk mempersembahkan korban keselamatan. Korban keselamatan berbicara tentang jiwa-jiwa saudara yang harus kita layani di saat-saat seperti saat yang terjadi saat ini. Saatnya gereja Tuhan bangkit, berdampak dan menjadi terang saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau gereja kita beberapa hari yang lalu kita membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memerlukannya, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, saudara. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit di tengah-tengah kesulitan yang terjadi atas bangsa ini, yang terjadi atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan, saya ajak kita semua di tempat ini, persembahkanlah korban keselamatan kepada Tuhan. Persembahkanlah jiwa-jiwa saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bertanya bagaimana caranya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara bisa berdoa buat orang-orang yang sedang letih lesuh, sedang berbeban berat, yang sedang ketakutan akan wabah ini. Saudara cukup doakan mereka. Katakan ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bahwa Yesus sanggup mengeluarkan dari krisis ini. Katakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengeluarkan dari segala macam kesukaran, kesulitan yang sedang terjadi. Saudara doakan orang-orang yang berbeban berat. Doakan orang-orang yang sakit saudara. Saatnya kita persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup kita berdampak di hadapan Tuhan. Saudara tanya di dalam kehidupan setiap saudara pribadi. Kapan terakhir kali saudara menceritakan Yesus kepada orang lain? Kapan saudara memperkenalkan Yesus yang adalah penyembuh, yang adalah Tuhan yang besar, yang dapat memberikan jalan keluar. Ini saatnya saudara. Ini saatnya saudara, mungkin saudara melalui media sosial. Saudara bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh. Saudara bisa berkata bahwa Yesus adalah jalan keluar buat setiap permasalahan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang dihadapi saudara. Ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit saudara kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Persembahkanlah korban keselamatan saudara. Bawa jiwa-jiwa, bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bawa orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa untuk bangkit kembali, untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika Daud saudara berbalik dari jalan-jalan yang salah, ketika Daud bertobat, meninggalkan setiap dosa-dosanya, yaitu dosa kesombongan yang dia lakukan. Dan dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka firman Tuhan mengatakan saudara di dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Samuel 24 tadi saudara. 2 Samuel pasal 24. Kita akan lihat kembali 2 Samuel pasal 24. Ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, ketika mezbah sudah didirikan dan saudara mendirikan mempersembahkan korban, pujian, penyembahan, ucapan syukur saudara. Dan ketika saudara mempersembahkan korban keselamatan dan saatnya, saya katakan, saatnya gereja Tuhan berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Saatnya gereja Tuhan berdoa untuk apa? Untuk virus, untuk COVID-19 kita katakan diam, tenanglah saudara. Ini waktunya saudara. Ketika ada dalam mezbah-mezbah yang kita dirikan. Baik itu mezbah pribadi, mezbah keluarga. Baik itu di dalam ibadah-ibadah minggu di rumah. Mari saudara kasih Tuhan. Kita berdoa, bersepakat saudara. Di dalam mezbah yang kita bangun tersebut. Kita katakan kepada COVID-19. Kita katakan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada angin sakal saudara. Seperti Yesus katakan kepada angin yang sedang mengamuk. Diam, tenanglah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Ada roh Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu seperti Tuhan Yesus berdoa kepada masalah. Seperti Tuhan Yesus berdoa kepada COVID, kepada angin sakal. Baiklah kita saat ini berdoa bersepakat saudara. Di dalam mezbah yang kita bangun. Kita katakan kepada masalah diamlah. Kita katakan kepada penyakit berhentilah. Kita katakan kepada COVID-19 diam, tenanglah. Maka saya percaya saudara. Seperti dikatakan oleh
Keluaran 20 ayat 24. Ketika kita mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Keluaran 20 ayat 24 mengatakan, Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendirikan mezbah tersebut. Tuhan datang saudara dan kemudian dia memberkati. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak semua jemaat-jemaat Tuhan untuk hari-hari ini terus membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Mezbah pribadi, saat teduh kita bangun lebih lagi saudara. Kita bangun mezbah keluarga, orang tua dan anak dengan keluarga besar. Bangun mezbahmu, bangun kehidupan doamu. Mari gereja-gereja yang ada di rumah-rumah, bangun mezbah Tuhan. Bangun dan persembahkanlah korban bakaran, persembahkanlah korban keselamatan dan berdoa. Berdoa dengan otoritas ilahi, berdoa dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Katakan kepada COVID-19, diam, tenanglah. Katakan kepada krisis ekonomi, diam, tenanglah. Sekali lagi saya percaya, ketika kita memperkatakan yang kita percayai, maka itulah yang akan terjadi. Katakan amin saudara. Saya mengundang para pemain, imam-imam musik untuk maju ke depan. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saudara, saya ngajak kita semua di tempat ini, mari bangun mezbah kita. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari persembahkan korban kepada Tuhan. Dan nanti kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat setiap permasalahan yang sedang terjadi. Kita akan perintahkan untuk diam dan tenanglah. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari saudara yang di rumah, naikkan pujian penyembahan kita. Biar ini menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, haleluya.
Terima kasih. Naikkan korban kita saudara, korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita. Ingat ada mujizat ketika kita mengucap syukur. Syukur buat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami tentang satu dosa, tentang satu pelanggaran Tuhan, saat ini kami mau berbalik. Kami mau katakan, kami mau minta ampun Tuhan. Buat setiap dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Sucikan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Supaya kami layak Tuhan untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban-korban kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Oh rabatakara labatakara labatakara labayara labayara labalaba 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 labalaba. Syara labatakara labayara labayara labalaba 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 labalaba. Bapak, pada pagi ini Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa ya Tuhan. Di dalam mesbah yang telah kami bangun ya Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami Tuhan. Oh rabatakara laba, ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau bersepakat berdoa bersama-sama. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami semua yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, kami bersepakat. Kami mengatakan kepada COVID-19, sikira labatakara laba ya laba laba laba. Kami katakan kepada COVID-19, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat krisis ekonomi. Kami berkatakan buat krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan Yesus. Kami membangun mesbah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu ketika kami membangun mesbah-Mu Tuhan, ada Engkau yang hadir Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kami tahu sesuatu yang besar sedang terjadi atas setiap rumah-rumah yang sedang beribadah. Kami tahu ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Ada mujizat yang sedang terjadi atas setiap rumah tangga, atas setiap rumah tangga. Yang sakit kami katakan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Rasa takut, rasa khawatir yang ada pada jemaat-Mu, kami perintahkan pergi keluar dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami membangun mesbah kami pada pagi hari ini, Engkau hadir buat setiap rumah tangga ya Tuhan. Jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami katakan kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan ya Tuhan. Pegang setiap tangan kami yang terulur Tuhan. Pegang setiap kami tangan kami yang terangkat. Pegang kami Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kira lalalala takara laba takara laba yara laba yara laba 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 laba. Syara laba takara laba yara laba yara laba yara. Yang berkekurangan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan kecukupan. Tuhan akan melimpahkan kebaikannya buat setiap rumah tangga. Kirabataka syaralabata karalaba yaralaba. Bahkan kami percaya ada pemulihan demi pemulihan atas setiap anggota keluarga yang beribadah pada pagi hari ini.
Hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, kami katakan saat ini pulih. Pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan keluarga, kami katakan pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kami membangun mesbah-Mu Tuhan pada pagi hari ini, mesbah kami Tuhan, maka kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami. Ada berkat yang melimpah. Ada berkat yang Tuhan curahkan buat setiap keluarga demi keluarga pagi hari ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang kami butuhkan ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Ada berkat-berkat, ada berkat-berkat, ada mujizat-mujizat yang tersedia buat setiap rumah tangga, buat setiap rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat ya Bapa, setiap keluarga yang membangun mesbah Tuhan. Oh, membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga, ibadah-ibadah Tuhan. Maka Tuhan kami percaya ada Tuhan yang hadir atas setiap rumah tangga. Dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga pribadi demi pribadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, kuduskan kami, ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak masuk dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan Yesus. Ora bata karala bata karala basyara laba laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sekali lagi saudara, saya ngajak kita semua yang ada di rumah-rumah, kita periksa hati kita saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus dalam keadaan yang layak untuk makan roti dan minum cawan ya Tuhan. Oh rabata karalaba ya ralaba laba laba laba. Oh ralabata karalaba ya ralaba. Mari kita bertobat, minta ampun buat setiap dosa-dosa kita. Sekali lagi saudara, syarabata karalabata karalaba. Layakan kami Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kau ampuni kami Tuhan Yesus, supaya kami Kau layakan makan dan minum perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus saudara yang kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ya Tuhan Yesus. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Roti-roti yang ada di rumah kita saudara, yang ada di tangan kita saat ini, mari kita angkat di hadapan Tuhan. Ora bata karalaba. Sebelum kita makan roti saudara, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, percaya saudara bahwa roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kalau saudara percaya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat tubuhmu, terima kasih Tuhan.
juga mengangkat anggur setinggi-tingginya saudara. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara dikasih Tuhan, saudara percaya bahwa cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kalau saudara percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur saudara. Mengucap Terima syukur. kasih Tuhan. Mengucap syukur buat salib Yesus. Mengucap syukur buat darahnya. Kami Mengucap syukur buat tubuhnya yang dihancur-hancurkan bagi kita semua. Rabatakara labayar labayar labayar. Rabatakara labayar labayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salib Tuhan. Buat tubuhmu yang dihancurkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat darahmu yang dicurahkan untuk mengampuni dosa-dosa setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat karyamu di kayu salib ya Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit ya Tuhan. Ketika Engkau mati dan bangkit, maka kami percaya Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Lebih daripada itu kami percaya ketika kami ada dalam dunia ini, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji pertolongan Tuhan, ada janji tangan Tuhan yang terus terulur buat setiap kami, ada penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan dan jalan keluar. Yang bimbang, yang takut sudah Tuhan kuatkan saat ini ya Tuhan. Ada terobosan, ada jalan keluar, ada mujizat yang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpuji namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Minggu yang pertama ini, saudara jemaat yang kasih Tuhan, jemaat GB Ebenezer Simpangan, kita akan mempersembahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan diberikan sudah di gereja di mana kita mendapatkan makanan rohani saudara. Dan oleh karena itu saya mengundang setiap kita akan mempersembahkan korban persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Saudara, persembahan persepuluhan bisa kita kasih saudara di nomor rekening yang ada tertera di bawah ini saudara. Nah sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, saya ngajak kita semua saudara untuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita ikrarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan tentang perpuluhan. Kita angkat persembahan kita saudara yang ada di rumah, kita angkat persembahan kita, sudah kita angkat tangan kita. Dan kita ikrarkan firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami Tuhan Yesus, dan persembahan khusus kami Tuhan, oleh karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Ora bataka syarala bataka ralaba. Mari persiapkan hati kita saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.